Selamat malam pemirsa dan juga selamat malam pengunjung ada di kafe ini yang sudah hadir di Perempuan Bicara. Mungkin harusnya di hari Jumat ini ya kita mengakhiri akhir pekan, mungkin mengawali akhir pekan dengan baik. Tapi yang Anda lihat tadi di depan, sebuah kontes kecantikan yang harusnya bisa melahirkan dongeng yang indah, begitu ya. Tapi ternyata malah melahirkan mimpi buruk bagi finalis-finalis dari sebuah kontes kecantikan Miss Universe yang mengalami pelecehan seksual atau dugaan pelecehan seksual yang saat ini ditangani di kepolisian. Ini miris sekali karena kita sudah lihat mungkin beberapa hari belakangan beberapa kesaksian dari para korban. Kita juga apresiasi bagaimana mereka bisa speak up, mereka bisa sharing ke publik. Dan jangan sampai kita yang mendengarkan atau mengkonsumsi berita ini justru memberikan dukungan dengan cara yang salah atau malah menjatuhkan. Bukannya malah kemudian memberikan motivasi dan kekuatan untuk mereka. Nah, malam hari ini sangat pantas dan penting untuk kita bahas di Perempuan Bicara tentunya dengan ada 4 narasumber di kiri kanan saya. Dan nanti juga mungkin kalau ada suara dari pengunjung yang mewakili juga, mungkin ada yang geram begitu ya. Karena bicara pelecehan bukan bicara gender ya kan, bicara peradaban, hak asasi manusia, hak untuk hidup yang kemudian dihargai. Nah, kita akan bahas ini tentu dengan narasumber di kiri kanan saya. Saya akan perkenalkan dulu ada Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam Mbak Andi. Terima kasih Mbak Andi. Saya juga perkenalkan ada Ibu Sri Suari, Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Ibu Sri, apa kabar? Kabar baik. Baik, lalu kemudian ada Mbak Angelina Sondak, Putri Indonesia di tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Eni, terima kasih ya. Ini pasti akan ada insight yang penting yang mungkin bisa menghentikan begitu ya kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Nanti akan seperti apa di kontes kecantikan di Indonesia. Dan ada Mbak Melissa Anggraini, kuasa hukum finalis Miss Universe kita. Mbak Melissa. Oke, kita harus lihat dulu sebelum saya jauh ngobrol nih sama Mbak Melissa juga untuk tahu bagaimana kondisi dari korban, keluarga yang juga sudah mulai mungkin bersuara. Sesaat lagi kita lihat dulu informasinya. Miris ya karena ada tagar atau mungkin movement yang dilakukan oleh Miss Universe, kalau nggak salah, Women Empower Women. Tapi justru yang terlapor ini adalah perempuan. Benar. Mbak Melissa, ini tercengang juga ya. Oke, Ya. saya mau update dulu perkembangannya dari Mbak Melissa. Ya. Bagaimana sekarang kondisi dari para korbannya? Ya, kalau dilihat itu sebenarnya di antara para korban, ini korbannya sebenarnya 30 orang. Yang mengalami body checking seperti yang kami laporkan itu ada 30 orang. Memang ada berbeda-beda ya perlakuannya. Tetapi seluruh finalis itu mengalami. Nah, dari yang 30 itu ada beberapa yang menyampaikan kepada kami, tetapi ketahanan mental seseorang itu memang berbeda-beda. Ada yang mereka bisa dalam waktu singkat bisa kembali pulih, tetapi ada juga yang mudah sekali hancur lagi kalau mengingat kondisi itu. Betul. Bagaimana mereka yang hadir ke Miss Universe itu inginnya value-nya naik. Betul. Inginnya intelektualnya bertambah, inginnya kecantikan secara inner beauty-nya justru yang semakin berkilau, bukan hanya sekedar fisik. Tetapi ketika mereka di sana justru itu diinjak-injak rasa keberhargaan diri itu. Bahkan mereka merasa kok harus seperti ini ya diperlakukannya, dan mereka tidak mampu bersuara karena memang kejadian body checking itu sangat tiba-tiba tanpa adanya akses informasi terlebih dahulu gitu. Jadi seperti kalau ditanya bagaimana kondisi mental mereka hari ini tentu berbeda-beda masing-masing gitu. Jadi body check ini pemeriksaan badan ya, yang bisa kita jelaskan ini sebenarnya tidak ada dalam Rundown. penjelasan dari rundown ya. Iya. Tapi itu sudah rahasia umum Katanya. Ya. bagi para mungkin yang sudah experience atau punya pengalaman jadi Miss Universe atau finalis dari kontes kecantikan. Nah tapi sejauh ini ada berapa yang terlapor Mbak Melissa? Ya lebih kurang 10 orang, yang terlapornya 3 orang. 3 orang. Diduga sebagai pelaku nih ya? Diduga sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap peristiwa tanggal 1 Agustus 2023 ini. Oke, saya juga harus update ini soal tadi ya, kan memang kita tahu ada perekaman ya. Perekaman gambar. Foto. Iya, direkam dengan foto ya, itu yang kita lihat. Nah itu bagaimana? Sudah merasa aman, tergaransi atau sama sekali Ya, jadi tidak merasa aman dengan benar. itu? Ketika kejadian tanggal 1 itu ter-up, lalu sempat ricuh ya kepada
provincial directornya anak-anak ini mengadu bahwa kami diperlakukan seperti ini. Ada yang sampai menangis kejer pada saat itu. Lalu oleh provincial director dipertanyakan ke pusat. Nah, ada satu orang pusat yang kemudian ngecek ke bawah, ternyata memang sudah rame dan oleh si peserta panitia dilakukanlah seolah-olah video bahwa mereka ini body checking ini dengan concernnya mereka. Padahal sama sekali tidak ada. Itu satu. Yang kedua, seolah-olah foto kami hapus ya, udah dihapus ya. Pertanyaan saya, kalau semudah itu mereka menghapus foto, untuk apa kemarin diambil? Untuk apa pagi atau siangnya diambil? Kalau memang tidak ada tujuannya. Dan kejadian body checking itu sekitar jam 2 sampai jam 3. Nah, proses penghapusan itu sekitar jam 4 sampai jam 6. Kira-kira ya. Selama itu waktu kita nggak bisa ada jaminan itu foto tidak tertransmisi kemana-mana. Satu lagi, kondisi pelaksanaan body checking itu memang dilakukan secara serampangan. Tidak ada tempat private, mereka itu dipertontonkan di hadapan ada laki-laki di situ pada saat dilakukan. Dan itu di ballroom itu dingin sekali gitu ya. Dan kita coba kasih lihat ya Mbak Melisa yang tadi Anda gambarkan tuh soal tempat pengambilan body checking dari para finalis Miss Universe. Ini penting nih karena biar bisa terbayang juga yang digambarkan Mbak Melisa ya. Ternyata tempatnya tuh tidak seprivasi itu, tidak tertutup itu. Justru kayak ruang tunggu gitu ya kalau nggak salah. Iya, kayak bilik-bilik yang masih ada celah, orang di dalam bisa ngelihat keluar. Makanya kalau dari keterangan korban, ada yang bilang cowok di situ ada 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Kami berasumsi jangan-jangan nih cowok bisa lalu lalang, seperti itu. Tapi dari tempatnya kelihatan bisa lalu lalang, Mbak Melisa? Iya, ada celah. Tadi kalau sempat diperlihatkan itu ada celah. Karena hanya ditutup dengan banner aja dan kayu seadanya. Dan di situ ada CCTV. Gitu, dan itulah yang kenapa kita dan CCTV-nya nggak tahu juga itu bisa aktif atau mati begitu ya, ya, terakses atau tidak gitu ya, itu yang bisa punya akses ke situ tentu kepolisian. Sehingga kemarin langkah cepat polisi adalah mendatangi hotel untuk meminta keterangan termasuk CCTV. Apa jawaban pihak hotel? Masih proses, kita belum dapat informasi lagi ya, kita masih menunggu update daripada Polda. Jadi tidak bisa dapat saat itu karena sudah masuk ke pemeriksaan polisian ya. Saya mau ke tentu ke Mbak Angelina Sondak nih, langsung mau klarifikasi gitu ya. Body checking, apakah perlu body checking dalam konteks kecantikan dan apakah wajar yang dialami atau dilalui oleh tentu ya proses body checking di tempat yang bisa bebas diakses orang seperti itu? Sebenarnya sih kalau body checking itu kan semua tergantung tujuan daripada penyelenggaraan beauty pageant itu. Kalau misalkan kita mengacu kepada standarnya Miss Universe karena kita beli license-nya dari sana, automatically body checking dalam arti apa dulu? Zamannya saya itu kan nggak ada istilah body checking pun nggak pernah keluar. Ya, yang ada adalah apakah Anda memiliki luka bakar. Nah, dan setelah itu kita ada treatment di spa-nya Mustika Ratu dan mungkin itu secara insight dilihat apakah kejujuran kita mengisi. Oh iya, ada luka bakar di lutut sebelah kiri begitu. Nah, apakah itu berpengaruh kalau misalkan nanti dikirim ke Miss Universe atau tidak? Tapi istilah body checking sama sekali tidak ada. Nah, karena kan apalagi di Putri Indonesia itu lebih pada komponen 3B sehingga proporsional sekali. Brain, beauty, behavior. Dan brain itu selalu jadi yang nomor pertama. Kalau mau dikomposisikan mungkin 40%. Nah, walaupun tidak mengabaikan kecantikan fisik dan juga attitude. Tapi lagi-lagi ketika kita di body checking, artinya ketika ditanya hal-hal ada luka bakar itu aja sudah bisa menimbulkan aduh kok saya dinilai yang ada gitu kan. Nah, sampai kalau misalkan saya zaman dulu lihat ini lukanya bener-bener hilang atau enggak gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal yang saya sendiri berharap di kemudian hari tidak ada lagi yang seperti itu. Karena ini kan adalah bentuk ya pendiskreditan terhadap tubuh manusia gitu. Nah, tapi lagi-lagi karena ini beauty pageant, of course harus disesuaikan. Dan itu diberikan saat pertama kali kita mendaftar. Nah, jadi persyaratan tinggi badan 170, berat badan ideal, ya kan 170 dulu tuh, 168 kalau nggak salah 170. Nah, dan kemudian memiliki riwayat yang baik gitu kan, dan terakhirnya tuh ada gitu, apakah Anda memiliki luka bakar yang membekas. Nah, jadi pas Mbak Enji dengar ini atau mungkin membaca berita ini, gimana tuh yang di benaknya Mbak Enji? Ya, satu kemunduran yang luar biasa.
Karena akhirnya suatu beauty pageant yang kita harapkan bisa mengupgrade value dari perempuan justru menjadi tempat untuk mengeksploitasi perempuan, dalam kata lain tidak hanya eksploitasi fisik tapi ini mental pun sudah sangat terdegradasi. Apalagi ketika ini berlangsung lumayan lama loh, ini dari tanggal 1 dan sampai hari ini belum ada kejelasan dan menjadi berita yang viral. Apalagi ditambah dengan interview di mana-mana yang kadang-kadang ada meme yang justru tidak support. Nah, tapi justru malah membuat itu sebagai lelucuan yang bagi saya kalau perempuan agak sedikit nggak enak gitu loh mendengarkan lucuan-lucuan yang berkaitan dengan body shaming, apalagi eksploitasi pelecehan seksual terhadap perempuan. Dan yang lebih ironi lagi, dugaannya dilakukan oleh perempuan juga. Kita akan bahas itu sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita langsung mau dengerin dari Ketua Komnas Perempuan ya, Mbak Andi, karena tadi kan prosesnya tuh panjang dan sekarang belum juga dipanggil kan karena masih proses korban yang memberikan kesaksian. Nah, kita kasih satu ya. Ini adalah lokasi, diduga lokasi kejadian pengambilan gambar atau body checking. Kita lihat, ini dia lokasinya. Nah, saya speechless juga ngeliat ini, Mbak Andi. Gimana Mbak Andi ngelihat miris ya, ini sama sekali tidak ada privasi dan ya sudah terekspos aja gitu. Mungkin yang pertama kita harus sama-sama ya menguatkan komitmen bahwa kehidupan itu harus bermartabat. Dan kalau kita pakai kerangka hukum nasional itu ada mandat konstitusi tentang hak untuk hidup yang bermartabat. Dan juga berarti pekerjaan yang juga bermartabat. Ataupun ruang gerak yang bermartabat, apapun ruang gerak yang diharapkan itu. Dan itulah yang sebetulnya menjadi semangat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk juga menyoal berbagai bentuk yang selama ini tidak ada dalam aturan hukum kita. Termasuk bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal yang mungkin orang dulu pikir ya cuma disusuitan aja gitu, kok ya sampai harus bikin undang-undang gitu misalnya. Atau ya cuma dilihat-lihat aja kok, cuma dipegang aja dikit kok gitu misalnya. Tapi itu menjadi sebuah tindakan yang betul-betul dapat menghancurkan kepercayaan diri dan juga rasa kemartabatan seseorang. Dan itulah yang menjadi pegangan kita bersama. Kontes kecantikan di dalam seluruh sejarah perkembangannya itu penuh kontestasi. Jadi dia punya polemiknya sendiri. Di satu sisi dia dianggap sebagai sebuah ruang yang membangun standar kecantikan yang sebetulnya selalu dipertanyakan. Emang cantik tuh cuman kayak gitu ya? Yang tingginya harus berapa tadi itu Mbak? 170 atau 168, jadi yang kecil-kecil yang katanya small is beautiful nggak masuk gitu misalnya kan. Atau memang harus putih ya gitu. Terus gimana kalau kita yang berkulit lebih kuning atau yang lebih coklat atau yang gelap atau yang lainnya gitu. Tetapi dengan perubahan yang ada juga sekarang dia memungkinkan tidak lagi bicara hanya kecantikan fisik yang standar, tapi juga menunjukkan inklusivitas cantik yang beragam. Banyak juga para pemenang yang kemudian menggunakan itu untuk menjadi orang-orang yang mempromosikan perubahan-perubahan sosial gitu misalnya. Jadi itu tetap akan ada ruang kontestasinya. Orang bilang bahwa ini masih ada standar kecantikan, ada komersialisasi, ada macam-macam. Tapi di sisi yang lain mungkin dia juga bisa membuat perubahan, mungkin membuat para kontestannya juga merasa bahwa mereka berdaya gitu. Nah, tentunya yang jadi masalah adalah bagaimana sebetulnya kontes itu sendiri diselenggarakan. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang tadi dilaporkan tentunya kita semuanya prihatin ya, karena kita tidak berharap ada peristiwa serupa itu yang terjadi. Tapi tidak dengan seluruh kritik kita terhadap kontes kecantikan itu membuat kita membolehkan itu terjadi. Oh harusnya udah tahu dong ada resikonya, oh harusnya gini dong. Itu namanya budaya menyalahkan korban gitu. Itu kan kayak orang kecopetan terus kita bilang harusnya lebih hati-hati dong. Atau mungkin gak sedekah cukup gitu misalnya kan. Jadi
ini adalah model sikap yang kita harus hentikan. Kita harus bilang bahwa yang salah adalah orang yang memanfaatkan sebuah situasi di mana orang lain tidak bisa menyatakan apa yang dia pikirkan secara utuh. Karena sebagai kontestan dia juga lagi mikir ini gimana, apalagi kalau dibilang oh ini memang harus kok ini, atau saya nggak baca kontraknya cukup ya, atau mungkin jangan-jangan betul harus ya, oh jangan-jangan nanti di depan akan ini ya, kalau saya tolak kira-kira saya bisa menang nggak ya, itu kan relasi yang betul-betul sebetulnya menunjukkan di satu situasi itu orang yang mengalami tidak bisa memiliki bargaining position gitu ya, ataupun posisi tawar yang lebih. Nah ini yang sebetulnya harus diperiksa lebih jauh. Dan karena ini adalah sebuah peristiwa yang diorganisir, artinya ada pihak kan ya, dan ada keuntungan yang diperoleh di situ. Artinya bahkan pemegang lisensi itu kan perusahaan. Saya tergelitik tuh bahasanya. Peristiwa yang diorganisir, berarti kita nggak bisa sebut oknum di sini? Enggak, ini kan jelas ya. Kan itu bertahap bahkan jenjangnya ya. Dari tingkat ini kota apa kabupaten gitu ya. Mungkin nanti naik ke provinsi, bahkan baru online, ke nasional bahkan online, gitu kan. Online. Dan dari nasional ini nanti kemudian ke internasional. Bentuknya adalah penjualan lisensi memang gitu. Tetapi di dalam proses ini sendiri berarti kan ada rentang kuasanya, terorganisir itu untuk bisa sampai gitu. Artinya kita tidak lagi melihat hanya sekedar pertanggungjawaban individual, tetapi juga ada pertanggungjawaban korporasi. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu ada pasal 18-19 yang bicara soal tanggung jawab korporasi. Tentunya dalam skala nasional. Di skala internasional dalam kerangka HAM itu ada yang kita kenal dengan Business and Human Rights atau bisnis dan hak asasi manusia. Di mana setiap korporasi itu juga wajib tunduk pada nilai-nilai yang terkandung di dalam hak universal. Tadi cukup nggak Mbak Andi dari kepalanya ya atau mungkin pimpinan perusahaan dari Miss Universe sudah posting, cukup panjang ya untuk mungkin menjelaskan apa yang sedikit terjadi. Kira-kira cukup nggak kalau itu? Penjelasannya silakan saja, tapi kewajiban sekarang ini karena sudah terlapor ke polisi ya. Kewajibannya sekarang ada di pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu terperiksa dengan cermat, apa yang menjadi hak korban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang TPKS itu terlaksana. Dan tentunya ada azas praduga tidak bersalah yang juga harus tetap dijaga. Kita lihat pernyataannya ya dari Poppy ya. Kita lihat dulu pernyataan Poppy. Ini dia Poppy Capella, National Director and Owner Miss Universe Indonesia, terkait dengan pemberitaan media mengenai hal-hal yang terjadi dalam perhelatan Miss Universe Indonesia, tentunya menjadi perhatian kami di Miss Universe Indonesia. Kami telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan kepada kami, yang mana kami mengetahui hal tersebut dari media massa. Kami akan segera mengambil sikap maupun tindakan yang diperlukan terkait permasalahan ini agar menjadi jelas dan terang kebenarannya. Saya mau langsung ke Ibu Sri ini kalau begini nih. Jadi gimana Bu? Apa yang bisa ditarik dulu satu hal paling prioritas saat ini dalam soal tindak hukum ya? Yang pertama jujur hari ini malam ini akan merubah cara berpikir kita. Perubahan sosial itu barangkali akan terdorong lebih ke arah yang dikhawatirkan oleh Mbak Enji. Yang saya lihat dari apa yang dijelaskan kalau bicara soal konstruksi hukum, paling tidak sebagai mantan penyidik itu melihat pasal apa saja yang bisa digelar untuk mengelompokkan perilaku-perilaku ini. Yang paling pertama adalah kekerasan atau pelecehan seksual non-fisik. Ini jelas. Itu dilakukan sangat nyata. Kalaupun toh barang bukti tadi sudah dihapus, sudah dihilangkan, itu tidak meniadakan perbuatan. Maka konstruksi perbuatan itulah nanti yang dibuktikan oleh teman-teman penyidik. Yang kedua, tidak berhenti di situ. Tadi Mbak Andi sudah menjelaskan, ada juga hal yang patut diduga adalah pelecehan secara fisik. Kalau dilihat dari cerita, lah kalau itu dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan tertentu, jelas di sana terdapat penyalahgunaan wewenang. Nah, sampai di mana
penyalahgunaan wewenang ini harus diungkap. Maka korporasi tidak bisa lepas. Karena ini nama sebuah institusi yang mulai dari bawah sampai ke atas bahkan tingkat internasional. Artinya ini tidak bisa dipisahkan, terlebih undang-undang kita mengatur itu secara rigid. Nah, oleh karena itu saya pikir ini menjadi perubahan yang baik buat kita semua, membuka cara pandang kita bahwa kemartabatan itu bukan sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang sama-sama diperjuangkan, sama-sama diciptakan. Maka mari kita introspeksi pada diri masing-masing, apakah kita telah memberikan martabat manusia melalui komen kita, melalui support kita, melalui cara bicara kita terhadap cara pandang kita pun terhadap korban atau terhadap pelaku sekalipun, apakah itu sudah bermartabat. Maka kesempatan ini menjadi sangat menarik dan menggugah, mendidik bagi kita semua bahwa perilaku semacam ini membutuhkan pencerahan kepada masyarakat. Maka momen ini menjadi baik. Maka pasalnya, kalau saya berbicara soal pasal, sekali lagi mohon maaf, bukan mengancam atau menakutkan. Tetapi ini menjadi media pembelajaran kita bahwa dulu kita main mata, cuit, cewek godain kita. Barangkali itu sepele, sekarang no. Artinya mari berperilaku baik. Artinya kita digiring, kan undang-undang tuh alat rekayasa sosial untuk menuju ke lebih beradab ya. Nah, oleh karena itu bukan hanya pasal 5, pasal 6 yang akan ada pasal 14 dan 15. Kalau pasal 15 ketika dia menggunakan handphone sudah terbukti juga. Artinya konstruksi pasal itu masuk utuh. Unsur ada. Nah, unsur ada. Nah, persoalannya sejauh mana kedalamannya itu, sejauh mana keutuhannya itu. Dari ini kita dari kita orang luar ya, orang yang tidak tahu langsung persoalan ini. Tetapi hukum telah menyediakan, negara telah menyediakan instrumen yang untuk ini perbuatan tidak boleh loh. Nah, oleh karena itu ketidakbolehan inilah yang perlu publik tahu, sehingga kita sama-sama menjadi warga negara yang taat hukum. Pasal itu lagi ada lagi Mbak Anggi, ada pasal yang berikutnya 15. Ketika mereka kan ini lembaga yang boleh dibilang profesional ya, dilakukan kena juga. Nah ini apakah ini akan kumulatif atau kan ini, dan itu menjadi ditambah seperti ada pemberatan. Jadi pemberatan ketika melihat orang-orang yang sudah memiliki lisensi khusus, logikanya lisensi ini adalah sebuah pertanggungjawaban yang diterima secara bukan serta-merta harus ada semacam kontrak dong. Artinya orang-orang profesional, orang-orang yang sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dan untuk apa tujuannya. Sebentar, ini luar biasa sekali ya. Saya ini bukan pelaku gitu ya, bukan terlapor atau pelapor, tapi saya udah deg-degan ini ya. Pemirsa mungkin bisa lihat ini pasal-pasal yang bisa mengancam pelaku ini sebegini banyak begitu ya. Jadi siap-siap saja bagi Anda pelaku pelanggar undang-undang TPKS ya, ini pasal-pasal luar biasa. Nggak main-main, sesaat lagi akan dibahas ya di Perempuan Bicara, tetap bersama kami. Oke, terima kasih Anda sudah bersama kami selama mungkin sudah lebih dari 30 menit, tapi kita masih punya pembahasan yang menarik. Kenapa? Karena tadi kita ternyata berpikir selalu kalau pelecehan seksual itu oknum begitu ya. Tapi dari pembahasan di 2 segmen awal ternyata justru ada tanggung jawab yang lebih besar. Korporasi begitu ya, pemberi lisensi mungkin, dan penanggung jawab atau penyelia yang punya fungsi supervisi atau pengawasan. Oke, saya penasaran mau dengar dulu dari Mbak Enji nih. Mbak Enji, kan mengamati dari 2001 ngelihat, merasakan langsung, terus ngelihat ke sini perubahan yang seperti ini. Sebenarnya dampak dari apa sih kemudian yang dilihat Mbak Enji ya, dari kontes kecantikan sampai bisa begini? Kalau dilihat dari jumlah penyelenggara kontes kecantikan itu sungguh luar biasa loh kenaikannya. Dan bahkan kalau ditanya mungkin udah pada nggak tahu.
Karena ada Miss apa? yang pasti yang saya tahu Putri Indonesia. Putri Indonesia. Kemudian ada Miss Indonesia. Miss Kemudian Universe. sekarang Miss Universe World. Indonesia. Belum ada lagi Miss Grand Internasional. semua lah kalau di data Miss Global dan semua Miss-missan. Banyak sekali. Bukan gitu. mimisan ya Mbak? Jangan sampai mimisan ya. Miss, oke terus? Biasanya kan yang harus diminta adalah ketegasan pemerintah untuk mana nih yang sebenarnya betul-betul diizinkan untuk katanya kan memang untuk menjadi duta bangsa. Kayak kalau Abang None, terus pemilihan ya kalau di Manado tuh ada Bulan Warane Minahasa itu yang legal dari Jawa atau apa iya, gitu ya, Solo, oke itu lain-lain, ya. berarti kan adalah duta budaya. Iya. Nah kalau dalam tahap yang di Jakarta ini atau di nasional ini iya. mana sebenarnya yang memang betul-betul akan dijadikan Perwakilan. Nah, menjadikan duta bangsa, menjadikan duta budaya, duta pariwisata dan pakemnya jelas kalau Yayasan Putri Indonesia itu kan pertama-tama adalah memang memberikan kita satu kontrak yang meng-underline bahwa kalian adalah dalam tanda kutip duta wisata Indonesia. Sehingga kerjasamanya akan banyak mempromosikan pariwisata. Nah kalau yang kesini-kesini kan saya keder dan bingung terus terang. Yang satu mau promosi apa, yang satu promosi apa. Ujung-ujungnya kan akhirnya make up jadinya ya. Oke, ujung-ujungnya make up jadinya. Sehingga Iya. paling baik dalam katakanlah ini ada blessing in disguise-nya. Pemerintah bisa akhirnya untuk bisa menetapkan bahwa daripada ini menjadi tempat untuk pengeksploitasian perempuan oleh oknum-oknum tersebut, mendingan mulai disisir dan dilihat mana yang betul-betul bisa memberikan daya guna yang lebih kepada perempuan Indonesia. Kalau akhirnya hanya sebatas jadi Miss, habis itu udah nggak berkontribusi apa-apa, ya tolong disisir aja, disortir, terus diberikan pakem dan batasan yang lebih ketat lagi. Dan mungkin porsi daripada brain beauty behavior itu yang harus dipertimbangkan. Sehingga perempuan tidak tereksploitir untuk menjadi budak daripada standar kecantikan yang ditetapkan oleh, mohon maaf nih penyelenggara. Takutnya kan misalkan maunya, oh yang cantik itu adalah yang putih gitu. Oh yang cantik itu kan maunya dari penyelenggaranya. Nah dan jangan sampai perempuan jadi budak daripada standar yang ditetapkan oleh penyelenggara tersebut. Jadilah beautiful as you are. Waduh, ini penting ya. Jadi message-nya penting sekali Mbak Enji, terima kasih. Tapi kita jangan lupa bahwa message yang penting ini harus ada follow up. Ada efek jera gitu ya. Kenapa? Karena tadi Bu Sri, Mbak Ani sudah bilang nih konstruksi hukum ya tadi Bu Sri. Mbak Mel dari lihat tadi, ini catatannya Bu Sri ini panjang. Ini baru belum korporasinya nih, masih individu atau terlapornya nih yang bisa terancam ini ya. Cukup nggak yakin bukti-bukti saat ini bisa kemudian mengakomodir semua itu? Saya sangat yakin itu unsur-unsur sudah terpenuhi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Bahwa memang kejadian itu ada, bahwa memang mereka diperlakukan sesuatu hal yang di luar kehendaknya, menjatuhkan martabatnya, ya, menghilangkan keberhargaan dirinya tanpa concern. Ya, saya rasa ditambah lagi ada menggunakan media elektronik. Dan itu sudah terpenuhi dan mereka berada di dalam relasi kuasa. Bahwa mereka tidak bisa serta-merta untuk menolak dan mengikuti, oh nggak mau deh, itu kan nggak bisa. Banyak sekali pergolakan batin yang terjadi karena seketika tiba-tiba. Seperti itu Mbak. Dengan kembali lagi ke dokumentasi ya, tadi soal ruangan atau lokasi body checking yang kita sempat perlihatkan, di mana sih kemudian body checking itu dilakukan oleh para penyelenggara atau panitia atau mungkin terlapor juga nih yang sudah terlapor ya. Ini adalah lokasinya, kita kasih lihat lagi, mungkin tadi ada yang belum lihat pemirsa ya, jadi sangat accessible, terekspos, tidak privat ya. Nah Mbak Mel dari ini dan kemudian mungkin masuk ya cerita-cerita itu kepada ketua dari Miss Universe tadi ada Mbak Popi tadi kan. Nah dia mengunggah lagi tadi kan. Mungkin kita bisa bantu juga ya berikan tadi unggahan dari klarifikasinya direkturnya, Direktur Miss Universe. Ada yang keberatan atau mungkin sudah cukup menerima penjelasan dari Popi Capella ini, Mbak Mel silakan. Iya, itu kalau saya tidak salah keterangan di media sosial 1-2 hari yang lalu. Bahkan dari Washington DC, London, Miss Universe Organization, mereka sudah lebih dahulu berkomentar, mengecam. Lalu ini baru muncul 1-2 hari yang lalu dengan seolah-olah mereka baru tahu dari media massa
Bahkan bahasanya adalah dituduhkan. Padahal kejadian itu benar adanya, bahkan ada video mereka mengakui telah dilakukannya body checking. Saya merasa ini jadi kayak adanya kebohongan publik ya. Kami bisa sampaikan bahwa dari Provincial Director itu sudah menyampaikan kepada pusat komplain, anak-anak kok diperlakukan seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada dari mereka. Kalau memang bertentangan dengan value-nya sesuai dengan lisensi yang mereka sudah miliki, maka mereka akan menggali itu di awal-awal kejadian. Iya. Baik. Oke, dari pengunjung ada yang mau bertanya tuh mungkin memberikan juga nih sebenarnya sepikir dua pikirnya di dalam benak begitu ya tentang kejadian ini. Silakan. Ada siapa ya? Silakan Mbak. Ada Mike. Iya, boleh. Namanya siapa? Nama saya Fitri Dari Depok. Baik, boleh nggak Mbak Fitri mungkin kasih apa yang di pikirannya? Silakan. Gimana cara menghindari tentang pelecehan seksual? Gimana menghindari pelecehan seksual? Oke, menghindari maksudnya sebagai korban? Menghindari atau gimana? Oh ya sebagai perempuan ya gitu. Oke, mungkin saya langsung ke Mbak Andi ya. Mbak Andi soalnya pasti sering menangani ini. Bagaimana Mbak Andi? Udah bidang. Silakan Mbak Andi, gimana kira-kira untuk menghindari pelecehan seksual? Silakan. Kalau menurut saya sih sudah terlalu banyak nasihat yang diberikan gitu ya tentang Ini kita apa bukan yang ketawa karena lucu ya, ini karena satir. Oke, baik. ya benar, karena terlalu banyak yang sudah diberikan nasihatnya. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi sebetulnya terlalu banyak ruang yang permisif diberikan karena kita terlalu banyak memberikan nasihat jangan ini, jangan itu. Karena orang yang melakukan itu seringkali bukan karena si perempuannya memprovokasi atau si perempuannya kurang hati-hati, tidak menjaga diri atau yang lainnya. Tetapi karena orang yang melakukannya tahu dan paham bahwa ada peluang dia bisa bebas melakukan apa yang dia lakukan. Karena ada banyak orang yang mungkin berpikir itu salahnya si korban, bukan dia. Karena itu kita harus berhenti di situ untuk bilang bahwa apa yang terjadi tidak benar. Dan kita bersama itu bisa menghentikan impunitas maupun bisa membuat pencegahan yang lebih baik. Yang disampaikan oleh Mbak Enji tadi misalnya, peristiwa ini memberikan sebuah pembelajaran yang sangat penting. Bagaimana melakukan pencegahan yang sifatnya sistemik. Jadi kalau kita hanya pikir itu perseorangan, kita akan pikir kalau dia sudah kita hukum selesai. Tapi kalau kita pikir sebentar dulu, orang ini dalam sebuah proses yang sebetulnya memiliki cara-cara yang sangat terorganisir. Mulai dari rekrutmennya dulu kan pasti ada orangnya, audiensi daerahnya, bertahap ini, berjenjang dan bertahap gitu. Sampai satu titik di mana kemudian betul-betul memiliki kuasa mutlak untuk menentukan siapa yang bisa menang, siapa tidak menang. Karena itu proses membangun standar baku penyelenggaraan ya, bukan tentang siapa yang menyelenggarakan, tapi standar baku penyelenggaraan seperti apa yang bermartabat, yang tidak menjadikan posisi kontestan mau laki-laki ataupun perempuan. Kan sebenarnya beauty contest juga ada buat laki-laki, hanya kurang terkenal. Mungkin karena perempuan lebih banyak diletakkan sebagai objek kecantikan. Jadi gitu. Jadi standar ini yang penting, di mana tanggung jawab negara ada di sana. Ini penting, saya mau dengerin juga bagaimana dari kacamata hukumnya Ibu Sri yang sudah 12 tahun lebih ada di unit PPA dulu ya. Pasti tahu sebenarnya secara sistemik ini sudah menjadi back and forth case bolak-balik begitu ya yang kita lihat. Sesaat lagi ya Ibu ya, kita tahan dulu ya Bu, tetap di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih pemirsa. Identifikasi masalah saya rasa sudah sangat komprehensif. Tadi diberikan oleh narasumber. Saya mau kasih porsi yang agak cukup nih kepada Ibu Sri. Kenapa? Karena kita harus memberikan gitu ya, ini efek jerahnya. Berapa ancaman hukum yang bisa diderakan kepada para terlapor ini? Silakan. Kalau terbukti ya. Silakan. Kalau terbukti sebaran ancaman karena cukup banyak pasalnya yang bisa menjerat. Apakah pasalnya nanti akan diterapkan secara kumulatif atau diambil yang terberat lalu dengan pengenaan pemberatan, itu tergantung. Jadi pasal itu mulai dari 9 bulan dan yang kalau saya melihat karena ini ada relasi kuasa, maka saya meyakini kecenderungan adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang. Nah di situ ancaman hukumannya 12 tahun. Wow, 12 tahun. Nah, ya. Terus kemudian
ketika ini 12 tahun, nah itu ada pemberatan, sepertiga dari 12 tahun. Jadi penambahan. Lah kalau terkait dengan tadi bahwa ini adalah bukan kegiatan perorangan, kegiatan sebuah institusi yang sudah punya nama besar, Punya lisensi. yang punya lisensi, kalau kita franchise makanan saja, kita dipastikan wajib menerapkan aturan main yang ada di sana untuk menjamin kualitasnya. Masa iya itu tidak ada? Maka ini juga saya pikir pengacara bisa memanfaatkan momentum ini sebagai momentum baru dalam rangka mengkonstruksi keadilan sosial ini terhadap perempuan dan sekaligus merubah cara pandang kita. Undang-undang yang diundangkan pada 31 Mei 2022 nomor 12 tahun 2022 ini sebenarnya sungguh sebuah karya kekinian yang semakin memanusiakan manusia. Jangan dilihat ini hanya persoalan perempuan, ini persoalan kemanusiaan. Siapapun, tidak ada yang steril dari ancaman atau dari gangguan pelecehan seksual. Baik anak maupun sampai manula, dari yang muda, dari yang normal sampai yang berkebutuhan khusus. Artinya mari kita sama-sama mengawal kasus ini, melihat perkembangannya. Saya pikir semua ranah dipergunakan. Baik. Jadi pidana yes, lalu restitusinya juga diperjuangkan sedemikian rupa sehingga, dan saya berpikir ini adalah momentum yang tepat ketika kehadiran negara harus hadir di sana sehingga ini bisa titik masuk karena korbannya cukup banyak. Terima kasih Ibu Sri. Aduh, saya senang mendengar tadi ancaman hukumannya ya. 15 tahun. Iya, belum lagi kalau 12 Kan tahun. sepertiga. Tambah seperti Sanksi administratif Sanksi administratif. untuk korporasi supaya ada penjaraan. Ini tuh serius, bisa sampai pembekuan license, pembekuan izin, atau justru pengambil alihan keuntungan yang diperoleh untuk membantu restitusi korban. Baik. Gitu ya. Dari Dan hasil acara yang sudah selesai ya. Baik. Biar kali ini pelaku yang jerah, jangan korban terus yang jerah. Nah, iya betul. Dan yang pasti harus dikawal sampai titik akhir. Jangan sampai nanti dia melempem masuk angin, ya kan tiba-tiba beritanya udah nggak ada. Sering terjadi. Tiba-tiba. Apa ini alasannya Mbak Mel juga Muarawiri gitu juga berjuang untuk kemudian menyuarakan para korban? Ya sebenarnya enggak, itu kayak natural ya, bahwa Ya, mereka itu juga insting aja ya membuat untuk- pergerakan itu menjadi penguat bagi mereka bahwa ini kan korban 30 orang tapi yang berbicara mungkin belum setengahnya. Betul. Gitu ya. Sehingga dengan mereka menunjukkan gue udah berani speak Iya. up. Seperti halnya pada saat kita karantina, mereka sampaikan diajarkan yang namanya against sexual harassment. Diajarkan tentang bagaimana wanita itu harus punya akhlak dan mereka mampu untuk berbicara. Kok cuma hanya pada saat karantina? Kenapa ketika terjadi kepada diri kita, kepada teman-teman kita, kok nggak ada yang berani speak up? Queen come on gitu. Kira-kira seperti Iya. itu gerakan yang mereka ingin sampaikan. Tetapi mungkin sampai sejauh ini pergerakan mereka memang masih tertatih-tatih seperti yang tadi Mbak Andi sampaikan. Banyak orang yang masih permisif, seolah-olah ketika mereka masuk ke dalam Miss Universe ini seolah-olah masuk ke dalam sebuah kolam keruh. Siapa suruh lo masuk ke dalam keruh, air keruh, kira-kira seperti itu. Itu dihindarkan saja komentar seperti itu biar Ya, mereka tetap maju terus ya. Saya yakin dukungan akan terus banyak ya, apalagi Mbak Enji juga mungkin bisa kasih motivasi juga ke mereka nih, adik-adik ini yang masih dalam traumanya. Silakan Mbak Enji. Yang pasti kan kalau misalkan kita dalam posisi korban itu yang dihadapi adalah ketakutan di isolasi oleh mereka yang tidak mendukung. Iya. Lu gara-gara lu mau sih ikut gitu kan, nggak menang aja, giliran nggak menang lapor gitu kan. Nah ini yang harus dihindari sehingga kita memberikan semangat. Dan juga kalau saya ingin memberikan semangat buat Komnas Perempuan, karena hadirnya undang-undang itu harusnya merupakan langkah ketermajuan. Bukan akhirnya dengan adanya satu insiden yang seperti ini seakan-akan undang-undang itu nggak dibaca berarti mungkin. Betul. Sehingga nggak tahu gitu loh apa konsekuensinya. Ayo kita baca undang-undang biar tahu ya. Ini penting nih key message dari Mbak Enji. Jadi jangan sampai, jadi kalau bisa undang-undang TPKS itu dijadikan salah satu acuan untuk konteks kecantikan dan lain-lain yang kemudian bisa melindungi ya siapapun yang punya hak itu. Terima kasih Mbak Mel sudah berbagi. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasusnya, berjuang terus. Terima kasih Mbak Enji, pengalaman yang berharga sekali dan kiat yang mudah-mudahan semangat bagi para korban yang trauma saat ini dan terus speak up.
Ibu Sri, terima kasih Ibu Sri, luar biasa. Kita menunggu ya ancaman-ancaman lain yang bisa kita tambahkan di situ. Tidak apa-apa, saya nggak nyesel juga ngomong ini. Kemudian Mbak Andi juga terima kasih. Kita akan lihat bagaimana Komnas Perempuan juga mungkin bisa berbahu-membahu ya dengan para korban. Tentunya. Terima kasih pemirsa sudah bersama dengan Perempuan Bicara. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Sampai jumpa.